Cuplikan Sebenarnya kalau kita PowerPoint ngomongin episode sastra ya, kali ini ini. sastra ya, bukan karya yang buku-buku yang emang feminis akan Iya, disebutkan berkali-kali. Sebenarnya banyak kita nemuin itu gitu ya. Tapi kata feminismenya mungkin tidak ditulis ada gitu. Dan menurutku sebetulnya cara paling gampang untuk mentransfer termasuk isu ya, termasuk feminisme diantaranya adalah lewat sastra. Tapi kalau info-info pendek, aku rasa belum lagi kalau mislead gitu ya, ngasih informasinya keliru, banyak tuh iya, itu yang kan, informasinya kadang sumbernya tuh nggak valid gitu dan kan. itu justru yang dipercaya banget sama orang. Ini kita terkutuklah algoritma sebenarnya. Aku benci banget itu. Selamat datang di PowerPoint. Hai Sobat Puan, ketemu lagi bareng aku Dede di podcast Power Puan. Kali ini tentu saja aku tidak sendirian. Sudah ada bintang tamu, sudah ada narasumber kece kita hari ini, ada Kak Dian Purnomo. Halo. Maaf, kenapa? Halo Kak Dian, Hai. terima kasih banyak sudah mau hadir di Power Puan. Sama senang ada di sini. Nah, Sobat Puan, mungkin Sobat Puan juga udah tahu ya buku karyanya Kak Dian Purnomo ini yang sudah banyak dan ada beredar di mana-mana. Salah satunya apa, Kak? Perempuan yang menangis kepada bulan hitam. Aku tahu penderitaan itu, judulnya kepanjangan ya. Judulnya kepanjangan, Perempuan yang Menangis Kepada Bulan Hitam. Mungkin Sobat Puan di rumah juga pasti sudah ada yang pernah membaca, dan hari ini kita akan ngobrol langsung bersama Kak Dian terkait apa nih, Kak? Kita akan ngobrol soal mungkin kayak terkait literasi dan perempuan dan feminisme gitu ya, Kak ya? Boleh. Oke. Nah, kalau melihat dari perjalanannya Kak Dian menulis nih, sebenarnya kenapa sih Kak Dian mau menulis tentang isu-isu perempuan yang diangkat gitu di dalam tulisannya Kak Dian? Sebenarnya nggak diniatin sejujurnya. Pengennya sih nggak ada pengennya, kayak ya pokoknya pengen nulis aja gitu. Tapi karena ternyata isu-isu yang sering memaparkan ke aku gitu, jadi salahnya si isu-isu itu ya. Itu adalah isu perempuan. Lihat Instagram yang lewat perempuan mengalami kekerasan, perempuan dipukulin, femisida gitu-gitu ya, perempuan diculik, baca berita itu lagi, ngobrol sama teman-teman itu lagi gitu kan. Jadi mau nggak mau yang masuk di kepala itu gitu, yang berteriak paling kencang. Tapi emang iya kan ya, kalau kita lihat-lihat sekarang gitu. Jadinya di alam bawah sadarnya nulisnya itu juga gitu yang terpikir paling banyak. Itu sebenarnya asal muasalnya. Tapi kayak diniatin mau jadi penulis tentang perempuan itu enggak diniatin sebetulnya. Karena itu pengalaman paling dekat dengan Kak Dian ya. Jadi sebenarnya kalau bisa dibilang karya-karyanya Kak Dian ini juga dipengaruhi sama pengalaman ya, sama sekitar gitu ya. Betul. Pekerjaan, sekolahnya juga. Aku kriminologi gitu kan. Kriminologi kan ngomongin kekerasan. Kekerasan terhadap perempuan jamak banget kan kita lihat sekarang gitu. Oke, menarik ya gitu. Jadi apa sih Kak yang memotivasi Kakak sebetulnya untuk menjadi penulis atau menulis gitu? Karena sebenarnya aku pengen jadi artis. Cita-citanya menarik ya. Serius, tapi aku tadinya aku pikir aku bercanda, tapi kayaknya aku serius deh gitu. Iya, dari kecil tuh kalau ditanya mau jadi apa selalu yang dipilih. Dulu tuh nggak nyebutin kayak dokter, guru gitu, nggak, tapi orang-orang yang jadi artis di masaku kecil. Maksudnya gitu. Artis film gitu, aktris gitu. Dulu kan nggak banyak film anak ya. Iya, jadi penyanyi. Penyanyi cilik. Kalau disebutin malu nih, kelihatan angkatan nih. Jadi Kak Dian bisa nyanyi. Adi Beni Slamet nggak bisa, justru karena nggak bisa. Kalau aku bisa nyanyi, aku nggak jadi penulis pasti, aku jadi penyanyi pasti. Oke. Karena nggak bisa nyanyi, makanya kenapa artis gitu, kenapa public figure? Karena aku pikir mereka itu ngomong apa aja didengerin orang. Itu pertama yang aku pikirkan ketika itu gitu. Jadi kayak aku pengen punya power dari terkenal atau dari karya seniku gitu. Itu sebenarnya. Dan nyanyi nggak bisa, tapi orang-orang nggak bisa dengerin aku nyanyi. Terus nggak bisa acting, nggak yakin, pernah casting nggak lolos juga, nari nggak bisa. Maka yang kupikirkan berikutnya adalah dunia literasi, nulis gitu. Gambar juga nggak bagus-bagus banget gitu misalnya. Menulislah kemudian yang kupilih pada akhirnya. Kepilih apa terpaksa milih itu sebenarnya. Itu kapan ya terjadinya, setelah semua angan-angan atau cita-cita menjadi artis yang lain tuh akhirnya
ya udah deh enggak gitu, ya udah deh kita coba nulis itu. SMP, SD, Oh, SMP tuh udah SD, SMP. Jadi SD tuh sudah ada yang mengatakan bahwa suaraku tidak baik, tidak bagus gitu ya. Jadi kayak Oh my God. oke, aku tidak akan menjadi penyanyi gitu. Terus habis itu siaran kan, kerja di dunia radio kan gak jauh-jauh juga dari dunia seni. Terus habis itu jadi ikut teater dan lain-lain. Tapi kayaknya aku tempat yang aku merasa paling nyaman, aku bisa menghabiskan banyak waktu adalah baca buku dan nulis. Jadi dari SD tuh aku SD kelas 2 udah baca Wiro Sableng lengkap. SD kelas 2. SD kelas 2. Terus bacanya Wiro Sableng enggak? Bacanya Wiro Sableng, mohon maaf nih. Kita sih Nggak nonton ketawa ya ya. guys ya. Ya enggak Sobat Puan? Kita nonton kan. Bukan baca Wiro Sableng. Wiro Sableng, Kopinghu gitu-gitu kelas 2 SD. Ya ampun, kelas 2 SD mau bacanya apa sih zaman itu? Bobo gitu ya? Iya, majalah Bobo Enggak, sih aku kalau nggak baca Bobo. Oke, menarik ya perjalanannya ternyata tadi ya sebenarnya pengen banget jadi artis gitu, tapi akhirnya jadi penulis. Nah, kalau ini sih mau ngobrol dari perspektif penulis nih ya Kak ya gitu kan, apa namanya sebetulnya nih kalau dari kacamatanya penulis sebenarnya susah nggak sih apa ya namanya tuh dari bacaan kita kan tahu nih isu feminis itu kan jadi hal yang jangankan isu ya, kata feminisme aja tuh orang-orang tuh masih pada takut gitu, apaan sih gitu, feminis sebenarnya itu sulit nggak sih ditemukan di karya-karya literasi gitu ya, di buku-buku saat ini gitu. Sebenarnya kalau kita ngomongin sastra ya, ini ngomong sastra ya, bukan karya yang buku-buku yang emang feminis akan disebutkan berkali-kali. Sebenarnya banyak kita nemuin itu gitu ya, tapi kata feminismenya mungkin tidak ditulis ada gitu. Dan menurutku sebetulnya cara paling gampang untuk mentransfer termasuk isu ya, termasuk feminisme diantaranya adalah lewat sastra. Karena orang nggak kayak didongengin kan di sastra tuh kayak kita ninaboboin sama orang tua kita, cuman itu kita meninabobokan diri sendiri pakai ceritanya orang lain. Jadi kayak kita mendengar kayak misalnya Perempuan yang Menangis Pada Bulan Hitam, Kawin Tangkap gitu ya. Dia nggak ngomongin bahwa apa yang dilakukan oleh Maggie Diela adalah perjuangan untuk mendobrak patriarki. Nggak ada kata-kata itu sama sekali gitu. Kata patriarki nggak muncul sama sekali di dalam novel. Kata feminisme nggak ada. Tetapi orang perlahan-lahan dia sedang dibawa bahwa oh kayak gini tau perjuangan-perjuangan perempuan-perempuan feminis di wilayah-wilayah tertentu gitu misalnya. Dan ada banyak karya lain lagi sebetulnya. Intan Paramadita juga nulis kayak gitu. Penulis yang lainnya juga, Sasti Gotama diantaranya. Aku senang banget lagi baca dia, Raisa Kamila gitu-gitu. Gak ada kata-kata feminisme kurasa di dalam karya-karya mereka gitu. Dan itu cara termudah menurutku. Dibandingin kita baca buku setebal-tebal ini tentang yang apa udah jelas itu gitu ya soal teori gitu ya. Oh, Tuhanku. Gitu. Iya. Sebenarnya itu adalah satu pintu yang sangat strategis gitulah ya untuk apa tadi mentransfer tadi ya perubahan pengetahuannya lewat bacaan-bacaan. Nah, kalau dari kacamatanya penulis juga nih gitu. Sebetulnya apa ya? Bukan minat sih, lebih kepada pembaca Indonesia tuh saat ini seperti apa sih pemahamannya terhadap feminisme. Kita kalau ngomong feminisme yang tadi ya maksudnya, tapi ketika dia membaca, melihat cerita dan yang lain-lain sebetulnya seperti apa situasinya gitu loh pembaca saat ini itu. Satu, pembaca sendiri aja aku tuh nggak yakin kalau kita ngomong pembaca tuh bahwa di Indonesia secara umum atau semua gitu kita ngomongin tuh orang udah baca tuh kurasa belum gitu. Membaca adalah sebuah aktivitas tersier menurutku. Jadi iya kan, orang lebih banyak ke layar hari ini gitu, lihat layar dan merasa sudah mengetahui semuanya. Iya, sementara orang-orang yang sudah membaca sendiri kita masih bagi-bagi kategorinya. Jadi ada yang baca dan perlahan-lahan oke, aku mau belajar ini ada. Kita harus akui bahwa itu angkanya semakin banyak, semoga amin gitu ya. Tapi ada yang membaca dan menolak juga ada. Ada yang membaca dan terus-menerus meraba-raba ada yang kalau yang menolak itu aku barusan ketemu tuh ada seorang teman yang dia tiba-tiba curhat, "Mbak, lu kenal akun ini enggak?" gitu. Ternyata kita sama-sama mutualan tapi aku enggak kenal. Ngerti kan kita suka terima-terima orang suka ada aja gitu ya kalau di sosmed kan kadang kita juga enggak bisa filter satu-satu kan gitu. Nah, ternyata karena dia postingan-postingannya cover ya istilahnya, di covernya tuh
seolah-olah dia adalah feminis gitu ya, laki-laki. Oke. Tapi ternyata pas kita baca di dalamnya, pas kita ikutin, sama sekali enggak, justru anti feminis. Dan aku kaget dia menjadi bagian di dalam circleku yang ternyata Iya. berteman sama teman-temanku Iya, yang iya. lain. Terus aku bilang, waduh, kok bisa ya deh kayak gini. Dan lebih kaget lagi ternyata yang likes banyak banget, yang komen banyak banget. Nah, yang kayak gitu itu juga ternyata banyak. Jadi dia menyandingkan, ini yang paling aneh, menyandingkan feminisme dengan Islam. Pertama Oke. itu aja udah nggak Apple to ke apple. gitu kan. Itu apel dan jeruk gitu Iya, ya. itu beda Apel dan banget, pepaya apel dan gitu. pepaya. Beda banget. Terus dia, tapi banyak yang komen kayak setuju sama yang dia pikirin, itu kan kayak aduh ini gimana nih, jadi kayak memundurkan perjuangan kita gitu. Itu jadi ada banyak lapisnya ya, nggak bisa bilang bahwa semakin banyak atau Orang semakin yang tidak, membaca enggak, gitu karena ya? ada yang membaik, ada yang memburuk, ada yang masih di tempat yang sama, masih, karena kita kan berebutan isu nih. Feminisme adalah isu di antara banyak isu-isu yang lain yang sedang berebut untuk masuk kepala orang. Nah, belum tentu feminisme memenangkan itu, ekonomi yang pasti memenangkan karena orang butuh survive buat hidup gitu di antaranya. Feminisme berjuang di antara isu-isu itu, ditambah lagi si musuh-musuh itu tadi kita. Gitu sih, Kak. Betul. Wah, menarik juga ya. Jadi ternyata orang membaca buku itu tidak hanya merubah pengetahuan, tapi kadang juga ada yang men-challenge justru ya Iya. gitu, nilai yang diyakini atau ya banyak dan berbagai macam tujuannya. Jadi sebetulnya ini menarik ya. Jadi sebetulnya kalau kita membaca itu kan kita juga butuh ada yang namanya tuh reflektif gitu ya Kak ya. Perasaan apa sih, merefleksikan apa hal yang dibaca, kemudian juga terus kita juga harus bisa berpikir kritis dari hasil bacaan kita gitu ya, idealnya gitu ya. Dan ternyata itu juga tidak semua orang lakukan kan gitu. Jadi makanya kalau ada satu orang yang membaca buku A dengan si B dengan orang lain membaca buku yang sama gitu ya, belum tentu hasilnya Sama. Betul. Betul. Ada yang bisa completely different karena kan baca itu satu hal, pengalaman hidup adalah hal yang lain lagi. Ya, Kita dari kecil diajarin apa sama orang tua kita itu pasti berpengaruh. Terus apa yang kita rasakan atau kita hadapi, pengalaman-pengalaman kita di sekolah, pengalaman mengalami kekerasan, pengalaman ditolong sama orang yang seperti apa, itu juga akan berpengaruh terhadap pemikiran-pemikiran kita. Jadi kalau misalnya biar kita nih, mungkin Sobat Puan juga mau tanya nih, sebenarnya ada nggak sih tips and triknya buat kita itu biar ketika kita membaca sesuatu, pengetahuan baru lah kita katakan ya di dalam satu buku bacaan gitu, gimana sih caranya biar kita tuh bisa jadi orang yang lebih kritis dan reflektif terhadap bacaan kita? Pertanyaan yang berat. Iya. Kalau aku sih selalu bilang bahwa membaca itu pintu pertama banget untuk sebuah pengetahuan. Pertama banget. Bukan satu-satunya, karena bisa jadi ngobrol adalah salah satu pembuka yang lain. Tetapi menurutku ngobrol itu bisa memberikan kita kedalaman pikir gitu. Jadi aku baca buku yang sama dengan dirimu akan menghasilkan sesuatu yang berbeda gitu ya. Ketika kita berdua duduk ngobrol, akan ada hal yang berbeda lagi. Nah, itulah kenapa aku seneng banget kalau diajakin diskusi buku. Gitu. Jadi itu menghasilkan menurutku ya, memperkaya pemikiran-pemikiranku dan orang lain yang juga sama-sama membaca dan duduk di dalam diskusi itu gitu. Karena gini, buku tuh kan memberi kita keleluasaan berpikir di sini kan. Di sini tuh kita bebas banget gitu. Nah, itu bisa jadi sesuatu yang enggak sepenuhnya benar gitu. Nah, ngobrol dengan orang lain bisa membantu kita kadang menambah referensi tambahan. Novel itu kan enggak ada referensinya. Beda sama kayak jurnal dan lain-lain ada referensinya kan. Nah, novel itu teman-teman yang lain yang membaca itu bisa punya referensi yang nambah kita bacaan lagi. Kalau aku sih kayak gitu biasanya. Jadi salah satunya dengan diskusi dengan orang lain gitu ya, biar kita tuh juga punya insight-insight lain gitu ya, tambahan-tambahan. Book club ya, book club seru. Ayo bikin book club. Ayo bikin book club. Puan book club. Wah, ini kan Power Puan Podcast. Mungkin Sobat Puan ada yang mau menginisiasi kah kita bikin book club? Ada nih harusnya sih. Harusnya ada ya. Iya, seru-seru sih. Jadi kayak kita minggu ini mau diskusi tentang buku apa ya. Menarik guys, itu sudah ada ide. Nah, Kak Dian, ini tuh sebenarnya sih ini masuk ke nyambung ke pertanyaan tadi ya, yang soal berpikir kritis dan juga reflektif ya ketika kita membaca sesuatu. Nah, sayangnya fenomena saat ini itu kan
orang-orang itu lebih nyaman dengan tampilan digital yang sederhana, yang short video, bacaan-bacaan ringan gitu ya. Kayak sosmed kita kan udah penuh dengan video-video cepat lah ya gitu ya, bahkan nggak nyampe 1 menit gitu loh. Di saat semua orang yang butuh informasi larinya ke sana semua. Lebih baik milih ke sana ketimbang membaca buku atau mencari jurnal gitu lah ya. Sebetulnya gimana nih kalau dari sudut pandang penulis buku nih yang kayaknya tuh bersaing lah ya istilahnya gitu ya, jadinya dengan digital gitu. Oke. Kalau aku sih merasa ini kata-kata bersaing ini challenging ya. Bersaing itu seolah-olah kita balapan sama mereka gitu. Sebenarnya kan satu bahwa masing-masing memiliki pasarnya sendiri gitu. Kayak misalnya aku ya nggak akan TikTok kan gitu kan. Jadi mau sehebat apapun TikTok ya aku nggak akan masuk ke situ karena aku nggak dapet gitu ya. Jadi masing-masing orang kan memiliki cara belajar yang berbeda-beda, itu satu hal. Ada yang belajarnya emang modelan lama kayak aku generasi tua-tua kita tadi ngomongin generasi soalnya milenial, kita masih Gen Z. Kita Gen Z ya, oke Gen Z yang suka baca buku gitu misalnya ya, atau yang baca pendek-pendek. Tapi memang pendek-pendek itu memberi kita informasi mungkin iya, tetapi memberi kita pengetahuan yang menyeluruh aku rasa nggak ada di situ tempatnya gitu. Berbeda dengan audiobook misalnya. Audiobook tuh kan ya buku yang dibacain orang lain. Itu aja aku nggak dapet tuh sampai detik ini. Jadi audiobook selalu berhasil membuatku ketiduran. Ngantuk kayak didongengin gitu. Walaupun sebenarnya isinya orang-orang tertentu audiobook sangat menolong gitu, karena dalam perjalanan kan ada orang yang nggak bisa baca, dia dengerin, itu fine menurutku. Tapi kalau info-info pendek aku rasa belum lagi kalau mislead gitu ya, ngasih informasinya keliru, banyak tuh itu yang kan, informasinya kadang sumbernya tuh nggak valid gitu kan. Itu justru yang dipercaya banget sama orang. Ini kita terkutuklah algoritma sebenarnya. Aku benci banget itu. Iya kan, hanya karena kita misalnya nonton satu video sampai selesai, maka kemudian semua video serupa akan gitu membombardir kita, sehingga dunia kita jadi tertutup, berada di situ aja, bahwa yang benar hanya itu gitu, nggak terbuka lagi hal-hal lain gitu. Kecuali kalau orang misalnya ngikutin dua-duanya, dia ngikutin satu informasi yang dia sepakat dan satu informasi yang dia tidak sepakat sama sekali, dua-duanya diikutin, dia akan dapat keberimbangan. Tapi aku rasa jarang orang yang kayak gitu ya, makanya algoritmanya akan membombardir dan menjadi penguat bahwa bener kan yang aku bilang, bener kan yang aku percaya. Iya, karena kamu dibombardir dengan itu tanpa sadar gitu. Termasuk ilmu-ilmu parenting dan feminisme ngawur itu tadi, yang sebenarnya adalah anti feminis tapi dia mengaku sebagai feminis dan lain-lain. Gitu sih menurutku. Tapi kalau dibandingin sama buku nggak bisa, aku tidak ikhlas. Aku tidak rela. Ini langsung penulis yang ngomong loh ya, Sobat Puan. Iya, jadi mungkin tadi ya, karena udah ada porsi atau targetnya masing-masing. Nah, kalau Sobat Puan gimana nih? Tim mana nih? Tim baca buku apa nonton podcast langsung gitu ya? Atau TikTokan aja gitu? Tetap ya, jadi kayak informasi valid itu tetap nggak bisa digantikan sama yang yang bentuknya tuh kayak yang jelas gitu ya, kayak jurnal, kemudian buku dan yang lainnya. Oke. Nah, kalau gitu aku mau nanya nih hal lainnya soal, kita minggir-minggir dikit nih, soal cinta-cintaan gitu ya. Soal cinta-cintaan, di dalam bukunya Kadian kan juga Kadian menuliskan ada beberapa gitu ya, misalnya persoalan soal konflik lah, relasi lah, atau cinta gitu, asmara gitu ya. Nah, kalau dari perspektif feminis nih gitu ya, seperti apa sih sebetulnya cinta itu? Oh Tuhanku, ini pertanyaan yang paling kuhindari. Cinta apa itu? Absurd sekali tanyanya sama Sapardi Djoko Damono. Enggak, aduh, cinta itu aku sebenarnya bingung sih. Aku sendiri berubah. Dulu aku nulis novel-novel cinta tuh Kak sebenarnya, tapi aku lost di tengah jalan, kayak apa ini yang ku tulis tuh, aku nggak ngerti gitu ya. Tapi sekarang cinta yang kupahami itu kayak lebih luas dari cinta-cinta yang kupahami sebelum ini, ketika aku masih umur belasan gitu kayaknya. Sekarang kan baru 27 ya. Iya, sekarang kan baru 27. Iya benar. Jadi agak berubah gitu. Aku belajar bahwa cinta itu adalah relasi yang nggak hanya relasi romantis, yang nggak hanya perempuan laki-laki atau perempuan laki-laki gitu ya, regardless the gender.
tapi juga cinta terhadap lingkungan, misalnya cinta terhadap buku, cinta terhadap tanah air dan lain sebagainya. Jadi NKRI harga mati, oke. Jangan diedit. Seru banget terus. Buatku cinta itu harusnya cinta itu kan sesuatu yang positif ya. Maka harusnya positif ditambah positif, dia akan menjadi positif yang banyak. Artinya dia menguatkan dua-duanya gitu. Misalnya aku bilang aku mencintai bumi, maka implementasinya adalah aku nggak ngerusak bumi. Aku mencintai pacarku gitu misalnya, atau suamiku atau istriku gitu. Maka dua-duanya harus saling membuat satu sama lain sama-sama positif gitu ya. Mencapai, kalau bahasa tingginya itu adalah mencapai potensi tertingginya ketika dua orang saling mencintai dan cintanya itu benar gitu. Tapi kalau salah satu sudah dirugikan, misalnya karena dengan dalih aku mencintaimu maka tetaplah di rumah untukku gitu ya, aku udah nggak sepakat bahwa karena aku nggak yakin bahwa, kecuali dia memang potensinya hanya di rumah aja, yang mana jarang banget gitu ya orang potensi di rumah aja, itu menjadi pilihan terpaksa, maka itu udah bukan cinta yang sehat lagi gitu menurutku. Aku ngelihatnya sih kayak gitu. Makanya kalau ngelihat di buku-bukuku tuh aku kayaknya udah jarang misalnya jadian nih pada akhirnya sama-sama berjuang shalom sama Santiago gitu misalnya, maka mereka Mira sama Santiago, mereka ketika berjuang bersama-sama terus jadian tuh enggak. Jadi kayak buatku aduh aku nggak mau itu gitu yang dilihat sama orang. Atau Magidiela dan Dangu Toda, mereka nggak usah jadian ya nggak apa-apa gitu, tapi di sekeliling mereka harus menjadi lebih baik dan mereka sendiri juga harus menjadi orang-orang yang lebih baik tanpa harus ujungnya jadian gitu. Buatku sih jadi gitu. lebih luas gitu ya Kak ya definisinya kayak. Dan apa ya tadi yang disampaikan sama Kak Dian soal bahwa cinta itu menjaga, ya definisi menjaganya nih seperti apa gitu kan, atau menjadi lebih baiknya nih seperti apa gitu kan. Karena ada orang yang kayak karena banyak term yang dipahami tuh kalau misalnya menjaga pasangannya, partnernya tuh dengan cara misalnya nggak boleh kemana-mana, kamu nggak boleh betul komunikasi sama ini sama itu gitu kan. Dan itu kan jadi apa namanya jadi posesif malah jadi toksik gitu. Betul. Nah berkaitan sama cinta lagi nih, sebenarnya kalau relasi ya, jadinya kita ke relasi gitu ya. Relasi kan banyak tuh Kak, orang-orang yang mendefinisikan relasi yang apa ya, yang dianggap sebetulnya tuh kita bukan kata normal sih, lebih kepada sehat gitu ya, relasi yang sehat dan tidak sehat. Nah itu tuh seperti apa sih gitu? Ini kan kita ngukur sesuatu yang nggak ada angkanya nih ya. Gak susah, ukurannya kan dirasa sebenarnya, iya kan kalau kita ngomongin cinta, maka sebahagia atau puas, satisfied kamu sama dirimu sendiri dan pasanganmu di dalam berelasi itu, kalau menurutku ya. Kayak misalnya kalau yang satu sudah merasa bahwa aduh kok aku nggak happy ya, aduh kok aku merasa tertekan ya, maka kita perlu meninjau ulang sih menurutku ya sebenarnya. Nah sayangnya kita kan dari kecil nggak terlalu diajarin untuk itu, nggak terlalu diajarin untuk merefleksikan perasaan-perasaan kita, merefleksikan relasi kita. Kita banyak melihat orang tua kita, misalnya nih ada contoh, aku banyak teman yang dia cerita orang tuaku tuh nggak pernah bercerai, tetapi mereka nggak pernah ada untuk satu sama lain. Gitu. Itu aja sudah merupakan, bukan berarti aku mendukung perpisahan ya, mendukung perceraian enggak, tetapi itu menunjukkan bahwa satu, orang tuanya nggak ngajarin problem solving. Orang tuanya ngajarin bahwa nggak apa-apa nggak bahagia, yang penting bersama, karena seluruh dunia itu artinya mungkin dari keluarga kecil mereka, lingkungan kerjaan dan lain-lain, akan lebih menghargai keluarga yang utuh begitu. Utuhnya itu adalah fisikal, ada ibu, ada bapak, ada anak-anak, bukan utuh yang berfungsi dengan baik dan benar semuanya gitu. Jadi ketika itu turun ke anak-anaknya, ya anak-anaknya kan udah nggak apa-apalah, biarkan aku yang memendam perasaan ini, atau biarkan aku sendiri yang menderita. Aduh kakak hari gini gitu kan rasanya. Iya benar. Jadi akhirnya si anak itu pun juga tumbuh punya pemahaman dan yang karena dia familiar dengan relasi yang bertahan tadi kan, gitu, tanpa dia menyelesaikan, tanpa dia bertumbuh, mungkin kan gitu ya. Itu ya sebenarnya hal-hal yang dianggap apa nih,
kita bisa bilang kayak normal gitu ya, tidak berpisah, ideal gitu ya, Ideal, tapi ternyata betul. sisi lain dia punya dampak yang besar banget gitu kan. Kita bisa bilang problematik nggak sih? Problematik ya, sebenarnya disadari atau enggak, tapi problematik. Betul. Menarik nih Sobat Puan. Oke deh kalau gitu kita langsung aja tanya Kak Dian terkait rekomendasi buku. Ada nggak sih Kak rekomendasi buku buat Sobat Puan nih yang ingin membaca ya terkait apapun sih, misalnya kalau Kak Dian mau ngasih kayak rekomendasi buku yang nggak usah teori feminis gitu ya, tapi maksudnya yang perlu banget nih Sobat Puan baca gitu. Saat ini tuh apa sih Kak? Boleh Aku dong. tuh kalau diminta rekomendasi selalu merekomendasi buku-buku tua sesuai dengan usia orang tuaku. Kak, Ngeles. kan tadi Iya ini, juga sih. iya kita kan 27 kan. Udah 7, iya. Buku Kita kan cuma klasik, beda. buku klasik. Oh, Oke, aku belum ngubah seklasik baju ya. dulu. Buku Kita cuma klasik. beda 2 tahun, aku 25. Semoga Sobat Puan percaya. Oke. Nawal El Sadawi pasti Perempuan di Titik Nol. Perempuan di Titik Nol. Itu buku tahun 80-an ditulis, tapi sampai sekarang masih relevan. Ya. Dan relevannya itu dimanapun, nggak cuman di negara di mana buku itu ditulis. Ya. Yang berikutnya aku sedang belajar tentang ekofeminisme. Oke. Itu buku-bukunya Ibu Vandana Shiva. Ibu Vandana Shiva. Bagus-bagus. Ada yang terbaru, aku lupa judulnya apa. Pokoknya semua bukunya dia bagus-bagus. Jadi aku tidak menyebutkan satu judul. Tentang hal sederhana yang tidak pernah kita pikirkan, kayak misalnya gini, suka makan semangka nggak? Nggak terlalu ya. Tapi Ya udah, tapi anggaplah gitu ya. Iya, anggaplah aku makan semangka. Di keluargaku ini aku sebel banget. Semua orang menyukai semangka yang nggak ada bijinya, atau jambu yang nggak ada bijinya. Buah-buahan yang harusnya ada bijinya tapi nggak ada bijinya. Tapi nggak ada gitu. bijinya. Orang nggak sadar bahwa ada rekayasa genetik dan lain-lain gitu ya. Nah itu hal sederhana yang nggak kita sadari, tapi orang melakukannya hari gini. Nah aku belajar dari Ibu Vandana itu tentang bagaimana dia menyelamatkan benih-benih asli. Dia nggak mau benih rekayasa. Benih rekayasa tuh merusak banyak hal. Jadi dia mempertahankan benih asli. Kebayang nggak sih di muka bumi ini kita berusaha dia menyelamatkan benih gitu. Di antaranya. Terus habis itu satu lagi buku Indonesia tadi luar. Indonesia tuh aku sedang membaca buku-bukunya Sasti Gotama. Sasti Gotama. Sasti itu dia bercerita banyak hal yang kalau kita baca itu bukunya tidak menyenangkan karena kita dipaparkan pada fakta-fakta terkait perempuan yang memang tidak menyenangkan di muka bumi ini. Jadi trigger warning gitu ya. Tapi bahasa dia bagus, jadi aku bingung ya gimana ya ini trigger warning tapi indah gitu loh. Indah tapi pedih gitu. Nah buku-bukunya Sasti itu juga aku lagi suka. Aku baru selesai baca Matinya Sang Gajah di Bukit Kupu-Kupu. Itu bagus banget. Matinya Sang Gajah di Bukit Kupu-Kupu. Ya. Sobat Puan catat ya, itu udah ada 3 buku tuh, 3 penulis. Baca wajib. Sama bukuku sendiri ya, tolong mohon ini bukan nomor 4, ini nomor 1. Sobat Puan, hostnya galak banget. Oke. Udah deh, itu deh. Oke, nah itu dia ada 4 tadi rekomendasi. Yang pertama banget yang wajib banget dibaca sama Sobat Puan adalah bukunya Kak Dian Purnomo sendiri ya. Itu harus dibaca dulu sebelum yang 3 tadi. Oke, nah mungkin ini terakhir nih Kak. Aduh sebenarnya pengen banget ngobrol lebih panjang lagi, tapi karena ini durasi belakang ya. udah durasi ya sutradara kita. Oke, mungkin terakhir kali ya, mungkin bisa pesan-pesan buat Sobat Puan yang baru mulai membaca nih. Oke. Ada nggak sih yang mau disampaikan? Aduh apa ya, aku gini aku tuh justru diajarin sama teman-teman yang lebih muda-muda tentang sekarang kan orang everything gadget ya, pokoknya apapun ada app-nya gitu. Nah aku tadinya sempat ada masa dimana bukan reading selama, tapi menurutku aku membaca kurang banyak gitu, kayak bacaanku terlalu sedikit karena aku shifting ke layar, ada Netflix, ada YouTube gitu kan, bergeser ke situ. Nah bagaimana aku mengembalikan lagi, tapi aplikasi ini menolong rupanya. Ada aplikasi namanya Bookmori. Jadi Bookmori itu membuatku tahu nge-track berapa banyak yang sudah ku baca dalam sehari. Dan karena aku orangnya kompetitif, maksudnya ya kan? dalam sehari Kak? Dalam sehari. Jadi tuh kan langsung nanti silahkan dicari di ini ya. Namanya Bookmori ya aplikasinya. Bookmori. Nah
Bookmore itu nanti dicari lah ya. Iya. Bookmore itu dia ngasih tahu kita, aku hari ini udah baca berapa. Jadi setiap aku baca, aku masukin, aku record gitu kan. Terus aku bisa nyatet hal-hal penting dari buku tersebut. Misalnya ada quote tertentu, itu tuh membantuku. Jadi kayak karena aku agak pelupa kayak aku udah baca tapi ini di mana ya bisa aku temukan. Nah, ini membantu ada catatan-catatan gitu kan. Itu menjagaku untuk tetap membaca. Ini baik untuk orang-orang yang kompetitif dengan dirinya sendiri. Aku nggak berlomba dengan siapapun, aku sedang berlomba. Jadi aku sekarang kayak konsisten, aku sehari harus baca 50 sampai 100 halaman. Minimal aku baca 5 buku dalam 1 bulan gitu misalnya. Itu ke track dari aplikasi ini, dari membantu. Meskipun gitu. Bukunya fisik ya, bukan bukunya ini fisik. Ya. Aku megang bukunya fisik gitu. Sama kalau teman-teman yang baru banget baca, start small. Jadi baca dari buku-buku yang tipis-tipis banget nggak apa-apa, karena selesai 1 buku tuh menyemangati kita untuk apalagi ya habis ini gitu. Nggak usah langsung yang tebel-tebel, daripada mandek di tengah nggak diterusin lagi, sayang banget. Gitu. Seru banget. Tepuk tangan dulu dong buat Kak Dian. Nanti ada sound effect kan dulu. Iya, nanti ada efeknya. Efeknya mau apa nih? Yang keluar kucing-kucing. Kayak yang video-video di TikTok. Oke, itu dia Sobat Puan obrolan kita hari ini bersama dengan Kak Dian Purnomo. Jangan lupa Sobat Puan untuk subscribe, untuk follow semua akunnya YKP, terus update juga sama kegiatan-kegiatan. Dan kalau misalnya Sobat Puan mau kasih ide buat siapa nih narsum berikutnya, siapa yang perlu kita ajak ngobrol atau topik apa aja, nanti langsung aja ditulis di kolom komentar atau bisa juga DM kita. Oke, kalau gitu sampai ketemu lagi. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih kakak-kakak. Iya, sampai ketemu lagi di episode berikutnya.